Hai YouTubers, selamat datang di channel kami, Sudut Pandang Channel. Sebelum Anda menyimak berita yang akan kami sajikan, kami sarankan Anda menekan tombol subscribe atau langganan di bawah ini agar Anda selalu update berita terbaru dari channel kami. Hanya ada satu kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan dua peristiwa penting yang terjadi pada hari Kamis, 11 April 2019. Waktunya sudah habis, Pak Jokowi. Menyerahlah dengan damai. Jangan menambah kesalahan. Ditemukannya puluhan ribu surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia dan dukungan para ulama kasyaf kepada Prabowo seperti disampaikan Ustadz Abdus Somad dan Ustadz Adi Hidayat seharusnya bisa ditangkap sebagai isyarat alam bahwa Pilpres sudah selesai. Pilpres sudah dimenangkan oleh Prabowo Sandi. Sulit untuk menjelaskan secara rasional dua fenomena ini kecuali dengan pendekatan metafisik, pendekatan ilahiyah. Manusia boleh merancang, membuat skenario, melakukan konspirasi. Tetapi sebaik-baik rancangan manusia, skenario manusia, konspirasi manusia, rancangan Tuhanlah yang terbaik. Melihat gelombang besar dukungan rakyat kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, kecurangan adalah salah satu fitur terpenting yang tersisa bagi paslon 01 untuk memenangkan Pilpres. Tak ada cara lain kecuali menggunakan itu. Sejauh ini, fitur itu berjalan secara sistematis dan mulus. Mulai dari keanehan jutaan data pemilih tetap atau DPT, penyimpangan anggaran pemerintah melalui Bansos dan CSR BUMN yang digunakan sebagai money politik, pengerahan aparat intelijen dan kepolisian untuk menekan dan menggiring rakyat memilih paslon 01, dan beraneka ragam kecurangan yang sulit diperinci satu persatu saking banyaknya. Semua berjalan mulus tanpa bisa dicegah. Dengan kekuasaan di tangan, kontrol terhadap alat negara, terutama aparat keamanan, tak ada kekuatan yang bisa mencegah. Mereka bisa cepat menutup kasus-kasus penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi. Ketika peristiwanya muncul di publik, dengan kontrol media, mereka dengan segera bisa membalikkan tuduhan sebagai fitnah dan kabar bohong atau hoax. Namun, tiba-tiba muncul kecurangan di Malaysia. Puluhan ribu surat suara sudah tercoblos pada bagian gambar paslon 01. Puluhan ribu surat suara sudah tercoblos pada nama caleg dari Nasdem, partai pendukung pemerintah. Surat suara atas nama anak dari Duta Besar RI di Malaysia, Rusdi Kirana. Sebagai duta besar dan petinggi PKB serta pemilik Lion Air Group, itu merupakan representasi dua kepentingan Jokowi. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, adalah partai pendukung Jokowi, dan sebagai duta besar, dia adalah perwakilan pemerintah di luar negeri. Pemerintah Indonesia, aparat keamanan Indonesia tidak bisa menutup-nutupinya. Semua itu di luar yurisdiksi mereka. Kasusnya tidak bisa lagi di 86-kan.
sudah menjadi skandal yang menyebar ke seantero penjuru dunia, sudah menjadi pemberitaan media asing. Di Jakarta, tiba-tiba ulama kondang Ustadz Abdus Somad bertemu Prabowo. UAS dan A'agim, seperti pengakuan mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi, sudah berhasil ditundukkan dan dibuat netral selama ini. Melihat besarnya jamaah dan pengaruhnya dari dua dai kondang ini, pilihan politik mereka akan ikut menentukan kemana umat akan melabuhkan suaranya. UAS tidak datang atas nama dirinya sendiri. Sebagaimana pengakuannya, dia bertemu sejumlah ulama kasyaf, ulama yang diyakini hijabnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terbuka. Mereka ini bukan ulama yang masyhur, bukan ulama seleb yang sering muncul di televisi maupun media sosial. Ulama yang sangat menjaga kesuciannya dan sudah meninggalkan kehidupan dunia. Semua membisikkan nama Prabowo, kata UAS. Video pertemuan UAS dengan Prabowo yang ditayangkan TV One langsung viral. Di YouTube, semua akun yang menayangkan video itu kebanjiran penonton. Jumlahnya mencapai jutaan view hanya dalam hitungan jam. Salah satu yang paling banyak mendapat komentar adalah sikap UAS yang minta tidak diundang ke istana, insya Allah setelah Prabowo terpilih. UAS minta jangan diberi jabatan apapun. Dia tetap ingin mengabdi, berkhidmat kepada umat melalui jalur dakwah. UAS menunjukkan kelasnya jauh di atas deretan ulama yang berbasis di belakang paslon 01. Umat bisa langsung membedakan, apalagi jika dibandingkan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sikap UAS ini merupakan dukungan yang tulus tanpa pamrih, sekaligus menunjukkan kelasnya sebagai ulama yang lurus dan tidak tergoda dengan masalah duniawi. Perpaduan antara terbongkarnya kecurangan di Malaysia dan dukungan para ulama kasyaf melalui UAS akan menjadi gelombang besar yang menggulung kekuatan paslon 01 dan para pendukungnya. Sejak tadi malam dapat dipastikan terjadi hijrah atau migrasi besar-besaran para pemilih. Kelompok-kelompok pemilih yang belum memutuskan atau undecided voter maupun pemilih Jokowi bukan garis keras, langsung mengalihkan pilihannya melihat kecurangan di Malaysia. Mereka sangat marah melihat perilaku yang tidak terpuji semacam itu. Itu adalah bukti kuat yang tidak bisa dibantah, tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa dipelintir oleh media pendukung pemerintah. Bawaslu sudah mengakui ada kecurangan dan meminta proses pemilu di Malaysia dihentikan. Pemilih Muslim yang menjadi pengikut UAS dan semula masih ragu juga langsung memantapkan pilihannya kepada Prabowo Sandi. Demikianlah berita yang kami sampaikan. Jika Anda ingin update berita terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe atau langganan. Dan Anda boleh juga untuk men-share atau membagikan berita ini kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.